Selamat malam. Makasih yang udah join. Ini saya live dadakan karena ya beberapa hari ini sibuk ya, jadi belum sempat bikin konten lagi. Jadi ya saya pikir udah ini live dadakan aja untuk jawab pertanyaan bebas deh, bebas ya. Jadi seputar penyakit dalam, seputar penyakit dalam. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya-bertanya. Belum ada yang join lagi. Selamat malam Sobat TikTok, kembali bertemu dengan saya Dr. Aldo. Malam ini saya live dadakan ya, soalnya belum sempat bikin konten lagi. Silakan kalau mau yang nanya pertanyaan bebas ya, pertanyaannya bebas. Kalau misalnya ada yang mau ditanya soal penyakit di bidang ilmu penyakit dalam ya, apapun itu deh, jantung, diabetes, ginjal, sakit paru, liver, ya saya akan berusaha jawab ya di forum malam ini. Karena memang belakangan sedang sibuk jadi nggak terlalu sempat bikin konten. Jadi ini silakan forum bebas, tanya aja seputar kesehatan. Kalau misalnya memang di bidang penyakit dalam, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Silakan, selamat malam yang baru bergabung. Pada malam ini saya membuka pertanyaan bebas tentang apapun di bidang kesehatan, di bidang ilmu penyakit dalam. Ya, nggak ada topik khusus sih ya. Jadi ya karena saya spesialis penyakit dalam, silahkan kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya seputar apapun deh ya, misalnya sakit mah atau hipertensi, sakit jantung, ginjal gitu ya, silahkan aja. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan tentang sakitnya sendiri mungkin atau keluarganya ada yang sakit, silahkan aja ya. Puasanya mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Selamat malam yang baru gabung. Silakan kalau mau ada pertanyaan bebas tentang topik ilmu penyakit dalam, apapun itu. Ya, kalau ada masalah kesehatan, silakan bertanya. Saya membuka pertanyaan bebas. Kalau misalnya memang seputar ilmu penyakit dalam, mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Terserah mau tentang darah tinggi, diabetes, sakit ginjal, hipertensi, sakit mah, apapun itu ya, penyakit-penyakit yang biasanya kalau berobat tuh ke spesialis penyakit dalam ya, karena saya kan memang spesialis penyakit dalam. Jadi silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang kondisi kesehatan dirinya sendiri atau kondisi kesehatan keluarganya, saya membuka forum bebas untuk malam hari ini. Saya nggak ada topik khusus gitu ya, kebetulan juga belum sempat bikin konten baru lagi, jadi ya silahkan aja kalau misalnya mau ada yang bertanya bebas ya tentang masalah kesehatan di bidang ilmu penyakit dalam. Di live-live saya yang terakhir banyak yang minta tentang diabetes gitu ya, atau tentang hipertensi ya, karena kan memang kalau survei di Indonesia itu diabetes dan hipertensi yang penderitanya cukup banyak gitu ya. Bahkan hipertensi itu kalau dari survei kesehatan dasar penduduk Indonesia di atas umur 15 tahun, kalau misalnya diperiksa tekanan darah itu ternyata memenuhi kriteria hipertensi, itu ada sekitar 1 dari 3 orang. Wah, jadi kan ya banyak juga ya yang sakit hipertensi ya. Video hipertensi saya juga termasuk yang paling banyak dapat view tuh ya, dan ya mudah-mudahan sih berguna gitu ya. Silakan buat teman-teman sobat TikTok, sobat waras semua yang mau ada pertanyaan ya, saya bebaskan hari ini, topiknya bebas aja ya, asal seputar ilmu penyakit dalam. Silakan bertanya, mau itu tentang sakit mah atau apa rematik gitu misalnya ya. Nah, ini ada yang bertanya ya dari tulang ekor, izin dok bahas TBC dengan diabetes. Nah, jadi ini dua penyakit yang sering ditemukan berbarengan ya. Jadi ada orang yang sakit gejala TB-nya datang ke dokter ya. Gejala TBC itu batuk ya, batuk kronik berdahak, biasanya lebih dari 2 minggu ya, baru kita curigai karena TBC, disertai dengan gejala lain ya. Karena TBC itu sangat menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah tuh, biasanya ada penurunan berat badan, terus suka keringat malam, nafsu makan turun gitu ya. Nah, apa kaitannya sama diabetes? Diabetes itu karena gulanya tinggi ya, jadi memang daya tahan tubuh seseorang yang gulanya tinggi itu, sistem pertahanan tubuhnya terutama sel makrofag ya, jadi sel imun kita tuh akan ada banyak sekali jenisnya ya. Sel makrofag itu dia sangat berperan untuk makanin kuman kalau ada yang masuk ke paru. Makrofagnya ini fungsinya menurun, makanya kalau misalnya kemasukan kuman TB yang tadinya biasa dimakan makrofag dia nggak berkembang biak, TB-nya jadi berkembang. Jadi banyak tuh memang pasien-pasien TB yang ternyata ada komorbid diabetesnya gitu ya. Nah, yang perlu saya highlight kalau TB pada pasien diabetes ya, kan obat TBC itu banyak ya. Ada kombinasi dari 4 antibiotik standarnya ya, yang
Itu biasanya diminum 2 bulan, lalu setelah itu dilanjutkan kombinasi 2 antibiotik sampai total 6 bulan. Nah, kalau misalnya digabung sama beberapa obat diabetes, itu ternyata ada interaksi obat. Makanya kalau misalnya pasien TBC, terus diabetesnya juga gulanya masih tinggi, ada penurunan berat badan, entah karena diabetes atau TBC-nya, supaya tidak ada interaksi obat, disarankan kalau gulanya memang tinggi, pemilihan obat untuk diabetesnya itu pakai insulin. Apakah harus terus-terusan pakai insulin ketika sudah selesai pengobatan TB-nya? Belum tentu, ya tergantung. Tapi untuk meminimalkan interaksi antara obat TBC sama obat diabetes yang minum, ya jadi sarannya sambil minum obat TB, mendingan kalau sebelumnya pakai obat diabetes yang minum diganti insulin. Kalau misalnya memang gulanya belum terkontrol gitu ya. Tapi ini nanti tergantung penilaian dokternya doang juga ya. Ya mungkin itu sekilas tentang TBDM. Ya saya lanjut dulu ya. Dok, saya hipertensi tapi gula darah saya kok 50 ya dok. Gula darah 50 tuh rendah ya gitu ya. Cuman kalau mau kita bilang hipoglikemi atau gula darah rendah, itu selain kadar gula di bawah 70 ya, jadi kalau pemeriksaan glukometer itu biasanya harus disertai gejala juga. Jadi gejalanya itu kan meliputi gejala simpatis ya, jadi berdebar-debar ya, terus keluar keringat dingin biasanya ya, dan apa namanya, disertai gejala lapar ya, karena kurang gula kan, jadi lapar, pusing, berkunang-kunang. Kalau misalnya 50 tapi nggak ada gejala sama sekali, saran saya sih coba dipastikan dulu deh ya, pakai alat yang jenis lain ya, itu benar apa nggak tuh hasil pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya ada gejala yang tadi saya sebutkan, gula darah 50 dan Anda bukan seorang penderita diabetes yang minum obat gula, coba periksa ke dokter deh. Ada beberapa penyakit yang bisa memang bikin gula darahnya rendah ya, termasuk kelainan di pankreas. Saya lanjut dulu ya karena mulai banyak pertanyaan. Halo dok, saya obat buat gastritis apa ya? Selama ini cuma pakai omeprazol tapi kurang jos dan nggak bisa buang angin. Gastritis ini sebenarnya istilah medis kalau memang sudah dilakukan teropong, endoskopi saluran cerna atas ya. Jadi diteropong ke lambungnya dan memang ada tanda radang di situ. Kalau misalnya cuma sensasi nggak enak, misalnya di ulu hati, terus disertai kembung, mual muntah, ya perih-perih, rasa panas, itu kita sebutnya dispepsia. Jadi kalau gejalanya itu adalah dispepsia ya. Jadi dispepsia bisa karena gastritis, bisa karena ulkus ya, karena ada luka di lambung atau di usus 12 jari misalnya, atau GERD ya, itu juga bisa gitu ya, asam lambungnya naik. Tapi kalau mau bilang gastritis itu harus diagnosa secara endoskopi. Obatnya macam-macam, tapi prinsipnya adalah mengurangi produksi asam lambung. Sisanya adalah kita sesuaikan dengan gejalanya ya. Jadi kalau misalnya ada mual ya dikasih obat mual. Kalau misalnya ada kembung mungkin bisa dikasih enzim pencernaan supaya gasnya berkurang gitu ya. Omeprazol itu golongan proton pump inhibitor. Salah satu pemilihan obat yang paling ampuh untuk menurunkan produksi asam lambung. Tapi memang omeprazol ini dibandingkan PPI, jadi PPI itu ada banyak ya. Udah ada banyak, ada omeprazol itu generasi pertama yang paling jadul, paling tua. Ya, terus di atasnya ada generasi kedua, itu ada lansoprazol, ada pantoprazol. Ya, itu mulai kerjanya lebih cepat ya, dari penelitian memang sedikit lebih ampuh gitu ya. Boleh sih dicoba ganti golongan PPI yang lain. Terus ada lagi yang paling canggih sekarang yang generasi ketiga itu esomeprazol sama rabeprazol ya. Tapi tentunya ya makin naik itu ya makin mahal ya, karena makin canggih obatnya ya, terus cara kerja lebih cepat kerjanya dan mempertahankan asam lambung nggak terlalu tinggi itu lebih bagus gitu ya. Jadi boleh sih dinaikkan ya. Bahkan sekarang ada golongan baru ya yang penghambat kanal ion kalium ya di lambung sehingga asam lambungnya juga terhambat. Cuman ini masih sangat mahal sekali obatnya ya, dan agak susah dicari ya, vonoprazan namanya ya. Nanti coba tanya ke dokternya deh. Kalau dokternya resepnya omeprazol mulu ya, nah itu ada dua kemungkinan ya, entah memang obat yang adanya di apa cuman itu aja ya yang di tempat prakteknya gitu ya, atau ya dia nggak berani ngeresepin yang lain karena dia dianggap mungkin ini udah pakai PPI ya, apa mungkin ada penyebab yang lain kok nggak sembuh-sembuh gitu pakai obat PPI sakit mahnya ya. Kalau belum USG, USG deh ya. Kalau misalnya sudah pakai obat mah kok masih nggak enak di sekitar ulu hati, karena ulu hati itu kan organnya banyak ya, nggak cuma lambung, ada pankreas ya, di sebelah kanan sedikit itu ada liver gitu, ada kantong pedu, apa jangan-jangan ada sesuatu yang lain ya, makanya dikasih PPI kok nggak terlalu perbaikan gitu ya. Apa perlu cek HbA1c dok? Ini yang oh iya ya ya, kalau misalnya diabetes kan wajib cek HbA1c. Jadi untuk menentukan ini tingkat diabetesnya seberapa berat, perlu berapa banyak kombinasi obat, sudah perlu pertimbangan dikasih insulin apa enggak ya. Jadi semua pasien diabetes harus cek HbA1c, dan HbA1c itu juga nanti akan dicek tiap 3 bulan ya. Karena HbA1c kan itu melambangkan rata-rata gula darah kita dalam 3 bulan terakhir.
Kalau misalnya bagus ya HbA1c-nya normal gitu ya. Dan kalau misalnya sudah diterapi nanti HbA1c-nya perlu diperiksa gitu ya untuk menentukan keberhasilan terapi. Target rata-rata sih di bawah 7, tapi bisa lebih rendah dari itu kalau kalau memang dokter pengen ketat, atau bisa juga di atas itu kalau misalnya memang pasiennya sering gula drop biasanya ya. Lanjut dulu ya. Dok, obat flu yang bisa dikonsumsi pasien CHF. CHF ini chronic heart failure ya, jadi orang awam menyebutnya apa ya? Pembengkakan jantung ya, pembengkakan jantung tapi yang sudah bergejala. Ya, gejalanya seringkali itu cepet capek ya, kalau misalnya kegiatan yang agak berat ya, terus tidur kalau misalnya rebahan tuh mungkin rasa sesek ya, terus harus tidur bantalnya tinggi, seringkali disertai kaki bengkak gitu ya, dan sering terbangun malam-malam hari gitu karena sesak tuh tiba-tiba ya, itu gejala dari chronic heart failure atau penyakit jantung kronik. Pembengkakan jantung sih rata-rata ya sih kalau dokternya bilang gitu ya. Nah, obat flu kenapa jadi concern ya? Jadi obat flu itu kan ada macam-macam. Ya, rata-rata itu yang kita resepkan ada antihistamin ya, kayak semacam anti alergi untuk menghambat supaya jangan meler gitu ya, sama supaya jangan mampet itu biasanya kita kasih golongan pseudoephedrine. Nah, yang golongan pseudoephedrine ini nih yang bisa ada risiko memacu detak jantung karena memang dia ada efek ke saraf simpatis ya, sehingga detak jantung sedikit meningkat. Paling kalau mau kalau ada riwayat detak jantungnya nggak teratur ya pada pasien CHF, atau misalnya ini kondisi CHF-nya belum stabil, saran saya memang hindarilah itu yang ada kandungan pseudoephedrine. Tapi kalau misalnya kandungannya apa namanya antihistamin gitu ya, terserah mau antihistamin yang ada efek bikin ngantuk seperti CTM ya, atau diphenhydramin misalnya, itu boleh ya, atau misalnya apa yang nggak terlalu bikin ngantuk, mungkin pernah dengar merek kayak macam Insidal gitu ya, itu kan isinya cetirizine gitu ya, masih banyak merek yang lainnya ya, apa Intrizin gitu ya, itu Rivel gitu, Loratadine itu boleh ya, itu boleh karena tidak ada interaksi ke jantung ya, silakan aja. Jadi saya dietnya bagaimana ya dok, gula darah 50 dan hipertensi. Eh, Dipastiin dulu ya ini gula darah 50-nya berulang apa enggak ya. Jadi kalau misalnya sudah ada 2 kali pengulangan dengan alat yang beda memang cenderungnya rendah-rendah, coba deh diperiksain dulu ya. Periksa biasanya kadang-kadang kita periksa kadar insulin tuh justru ya. Jadi apakah ini terdapat kelebihan hormon insulin. Nah, sehingga gula darahnya cenderung rendah atau hiperinsulinemia. Itu penyebabnya juga macam-macam ya. Jadi kan kalau diabetes kan kurang insulin makanya gulanya tinggi. Nah, kalau misalnya gula darahnya kerendahan ini bisa macam-macam, bisa tapi biasanya terkait hormon sih tetap ya, jadi nanti akan diperiksa tiroid misalnya ya, apa jangan-jangan hipotiroid, terus kemudian uh, hormon yang lain ya, terutama hiperinsulinemianya ada apa enggak. Jadi pastiin dulu ini benar-benar 50 nih karena memang hipoglikemi atau alatnya yang ngaco ya, diperiksa dulu, apalagi kalau nggak ada gejala diperiksa ulang deh dipakai alat yang ini. Dietnya kalau yang udah jelas ada hipertensi, rendah garam, tinggi serat ya, banyak sayur ya, buah-buahan ya, kemudian jangan banyak lemak ya, karena biasanya hipertensi ya itu kan nanti ngundang-undang kolesterol nanti. Lanjut dulu. Malam dok, saya selalu kesemutan tapi di sekitar kaki saja. Kesemutan ya, kalau kesemutan itu berarti ada iritasi saraf, neuropati. Jadi kalau misalnya neuropati perifer itu artinya ada iritasi saraf di tepi ya, entah di telapak tangan atau telapak kaki. Penyebabnya macam-macam ya, bisa memang murni gangguan saraf ya, yaitu mesti ke dokter saraf untuk dicari tahu. Tapi kalau yang berhubungan dengan ilmu penyakit dalam ya paling sering sih karena diabetes ya. Kalau pasien-pasien diabetes saya, jadi kalau misalnya belum pernah dicek up gula darah, terus ada gejala kesemutan, apalagi ada gejala lainnya yang mencurigakan diabetes seperti sering pipis malam-malam terbangun ya, berat badan pelan-pelan kok tambah turun, bawaannya aus mulu, lapar mulu ya, cek deh gula darahnya ya. Kalau misalnya gula darahnya tinggi ya itu kesemutannya dari sana, harus diobatin ya. Malam dok, saya punya asma akut. Bagaimana ya, tiap pagi saya selalu sesak, jadinya saya uap terus. Jadi pengobatan asma nomor satu adalah Anda harus identifikasi pencetusnya dulu ya. Pencetus asma Anda nih apa? Yang agak susah tuh kan kalau yang terkait cuaca ya, misalnya dingin atau debu ya, aduh ini tinggal tinggal di kota gitu, gimana cara ngindarin debu ya, tapi mau nggak mau berarti harus sering bersih-bersih gitu ya, atau misalnya pencetusnya ternyata makanan tertentu atau bulu binatang atau terlalu capek, atau ada juga yang sering kambuh itu misalnya memang lagi kena flu jadi kena infeksi virus asmanya kambuh ya. Jadi nomor satu cari pencetusnya, kalau pencetusnya bisa dihindari hindari ya, apalagi kalau misalnya pencetusnya makanan, ini makanan saya suka nih tapi setiap kali saya makan asmanya kambuh, ya udah ya berarti milih dong ya, nikmatin makanan tapi asmanya kambuh ya, atau mau dihindari gitu ya, itu nomor satu. Nomor dua, kita lihat asmanya ini seberapa sering kambuhnya. Jadi kita ada penggolongan asma itu, asma yang kambuhnya jarang-jarang, intermittent ya, mungkin sebulan sekali, maksimal 2 kali gitu, atau yang persisten ya, persisten itu biasanya setiap minggu ada serangan ya,
Persisten ini bisa bisa dari persisten sedang sampai persisten berat. Kalau persisten berat itu bisa hampir tiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari 1 kali kambuhnya. Kalau misalnya dia sudah masuk kategori yang persisten, dalam arti kata setiap minggu minimal pasti ada serangan 1 kali, itu nggak bisa cuman sekedar uap doang gitu ya. Kan rata-rata yang orang punya alat uap itu hanya sekedar untuk ngilangin gejala sesaat. Harus dikasih terapi yang namanya controller. Controller ini banyak ya, ada yang hirup ya, ada yang semprot gitu ya. Mereknya juga macam-macam ya, isinya itu steroid ya, tapi bukan steroid yang minum yang banyak efek sampingnya. Ini steroid khusus yang memang bekerjanya hanya di paru-paru saja untuk mencegah supaya jangan kambuh, dan itu dihirup tiap hari ya. Jadi itu terkait terapi tiap hari dihirup ya, steroid inhalasinya dalam bentuk entah inhaler atau apa supaya jangan kambuh ya. Itu kalau derajatnya yang sudah persisten sedang ya. Tapi kalau cuma intermittent sekali 2 kali, nah itu cari pencetus, hindari deh, biasanya udah nggak kambuh ya. Uapnya boleh dipakai setiap kali kambuh, cuman kan nggak enak kambuh terus setiap hari, atau misalnya kambuhnya sering ya, harus dapat controller kalau misalnya sering seperti itu ya. Sama minum aja obat flu juga ya, antihistamin itu kan juga membantu. Malam dokter, mau konsul ibu saya umur 78. Nah, lansia begini, apakah benar kalau dia banyak aktivitas supaya jangan pikun? Benarkah dokter? Nah, jadi aliran yang sekarang adalah ya, makanya saya sempat bikin video tuh apa itu sakit tua gitu ya. Karena memang penelitiannya saat ini tuh aktivitas fisik tuh harus tetap dipertahankan kalau orangnya masih bisa bergerak ya. Jadi makin tua itu bukan berarti jadi alasan untuk kan umur udah tua, ya udah wajar lah kalau misalnya santai-santai, nggak olahraga gitu ya, yang namanya juga udah lemes kan. Itu tuh nggak bisa aliran kayak gitu, karena kalau misalnya kurang aktivitas ya, gaya hidupnya tetap tidak aktif meskipun sudah usia, itu nggak cuma pikun ya, penyakit-penyakit degeneratif yang lain seperti diabetes, hipertensi itu akan lebih cepat nyerang gitu ya. Terus kemudian apalagi frailty ya, sindrom frailty, nanti ototnya mengecil, nanti malah jadi kualitas hidupnya makin gak bagus. Jadi memang kalau misalnya masih bisa beraktivitas, aktivitas lah, bukan artinya suruh yang jor-joran gimana, tapi harus harus tetap aktif gitu ya. Kalau misalnya masih masih kuat jalan misalnya ke supermarket terdekat atau ke pasar ya, contoh nih, tetangga saya itu umur juga 70 sekitar segitu deh kayaknya, hampir-hampir 80, itu masih ke pasar loh tiap hari loh, dan itu jalannya hampir 1 kilo kali, dan pulang pergi itu berarti 2 kilo, itu masih masih bagus dia ya. Jadi nggak ada masalah ya, justru harus dibiasakan, jangan sampai aktivitas fisik pada usia lanjut itu berkurang ya, tapi tetap disesuaikan sama toleransi ya. Kalau misalnya punya penyakit kayak penyakit jantung atau apa yang nggak kuat kalau terlalu banyak, ya udah cari batasnya sampai mana, tapi bukan berarti diem-diem aja terus jadi malas-malasan ya. Betul betul, bisa bisa mempercepat pikun memang ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Aku penyakit mah. Mah ini maksudnya sakit lambung ya. Mah sering pusing, lambung sering dia bikin diikuti dengan sakit kepala atau rasa kepalanya nggak enak gitu ya. Makanya kan jadinya sering jadinya tambah mual ya, jadi udah hatinya nggak enak, terus sakit kepala atau pusing orang bilang ya, terus jadi mual gitu ya. Ya atas sih sakit lambungnya ya, kalau memang pencetus pusingnya itu dari sakit lambungnya ya. Dok, saya kalau terlambat makan langsung batuk berdahak lalu sesak napas, apakah harus USG? Kalau terlambat makan langsung batuk dahak dan sesak napas, ini sebenarnya banyak spekulasi jadinya ya. Kalau cuman begini ya, ini saya mesti periksa fisik sih. Tapi mungkin kalau berhubungan dengan makan ya masih paling mungkinnya GERD ya, GERD ya. Jadi mungkin punya sakit lambung yang sudah sampai GERD, yang reflux ya, asam lambungnya naik, sehingga begitu terlambat makan asam lambungnya naik, sesek dulu terus jadi batuk ya. Batuk karena asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan tuh, merangsang refleks respon batuk. Kalau GERD sebenarnya diagnosa utamanya bukan USG. Ya, jadi sakit lambung atau asam lambung naik itu utamanya bukan USG. Justru USG itu tujuannya adalah melihat ya struktur di sekitar lambung, liver, empedu, limpa, pankreas, ginjal yang agak di belakang. Ada masalah nggak? Ya, jadi meyakinkan nih bahwa oh ya yang lain-lain normal kok. Oh, kalau semua normal berarti memang sumbernya dari lambung tuh gitu ya. Jadi kalau selama ini sudah diobati dengan obat lambung masih nggak ada perbaikan, nah itu boleh tuh USG untuk mencari sebab yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk menegakkan diagnosa GERD sebenarnya cukup pakai kuesioner ya. Coba deh cek video TikTok saya tentang diagnosa GERD, atau YouTube RS Patwaras, itu saya udah kasih tahu ya, download aplikasi GERD Q. Nah itu sobat waras kalian bisa isi ya, klik aja saya pasien ya, terus nanti ditanya tuh ada banyak gejala ya. Kalau misalnya gejalanya cocok ya, nanti ada di scoring berapa besar kemungkinan terkena asam lambung naik alias GERD ya. Udah canggih sekarang, ada di smartphone kok ya, cari aja aplikasi GERD Q ya untuk diagnosis GERD, bukan nggak usah harus pakai USG kalau GERD ya. Malam dok,
Kalau buang air kecilnya berbusa di cowok itu ada indikasi apa ya dok? Tidak ada gejala lain. Jadi berbusa bisa karena alirannya terlalu kencang, ya. Jadi semburannya terlalu kencang, ya. Misalnya dia selalu nahan pipis sampai kencang banget kantong kencingnya sehingga pas kencing tuh langsung dus gitu ya. Itu bisa bikin berbusa ya karena ya konsep fisika gitu ya, semburan terlalu kencang ya. Atau bisa juga memang ada gangguan ginjal yang dalam hal ini kalau misalnya berbusa itu dihubungkan dengan kebocoran protein ya, alias protein uri. Jadi kalau diperiksa urin lengkap itu nanti kan ada protein. Nanti proteinnya positif 1, 2 atau 3 ya. Ya daripada bertanya-tanya cek aja urinnya ya. Jadi pemeriksaan di lab minta aja analisa urin atau urin lengkap gitu. Kalau misalnya proteinnya positif ke dokter ya biar dicari tahu ini ada masalah apa ya. Malam dok, konsul, aku kan ada asam lambung dan jantung juga. Kalau minum piroxicam apakah tidak ada masalah? Oh jelas ada masalah ya. Jadi obat nyeri ya, piroxicam ini golongan NSAID yang efek sampingnya sering sekali kena lambung. Makanya banyak pasien yang nyeri kronis ya, nyeri kronis entah itu dia merasa ya biasanya tuh banyak gini nih ya, sering pegel-pegel atau sering sakit sendi gitu ya, dia minum beli kayak beginian di apotik nih ya, dan sayangnya ya main dikasih-kasih aja gitu sama petugas apotik, padahal sebenarnya resep keras harus pakai obat dokter ya. Piroxicam itu bukan obat nyeri yang bisa dibeli bebas karena bisa resiko efek samping ke lambung. Kalau penggunaan terlalu sering dan jangka panjang bisa bikin sakit ginjal gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Bermasalah sih intinya ya. Kalau misalnya punya penyakit asam lambung, carilah anti nyeri lain ya yang lebih selektif, yang efek samping ke lambungnya lebih sedikit, ada kok ya. Misalnya mau cari golongan etoricoxib atau celecoxib, tapi memang harganya lebih mahal gitu ya. Dan itu pun tidak menjamin bahwa sama sekali nggak kena lambung. Bisa tetap kena lambung, tapi resikonya jauh lebih kecil dibanding golongan piroxicam gitu ya. Lanjut dulu. Kalau mah kumat tapi sakitnya tembus sampai punggung belakang, kenapa dok? Nah, kalau yang kayak gini ini USG nih ya. Seringkali kadang-kadang ketemu, oh ternyata ada batu empedu, oh ternyata ada radang empedu gitu loh ya. Jadi kalau misalnya dispepsia yang umum, yang klasik itu sebenarnya nggak sampai tembus ke belakang ke pundak begitu. Ya seringkali saya temukan pasien-pasien yang kayak begini diperiksa ternyata ada batu empedunya. Bukan ya saya ngejudge pasti ada batu empedu ya, tapi USG aja kalau kayak gini ya. Dok, apa efek samping jika setiap malam makan obat omeprazol? Nah, ini udah saya utarakan juga nih di video TikTok ya. PPI ya disarankan penggunaan 2 minggu sampai maksimalnya kalau bisa sih ya jangan lebih dari 2 bulan. Meskipun ada beberapa indikasi khusus yang bisa lebih lama, tapi ini harus dengan pengawasan dokter. Kenapa? Karena memang ada beberapa resiko efek samping ya. Satu misalnya malah bikin ada polip lambung. Polip itu jerawat gitu, dan kalau ada polip ya lambungnya malah jadi nyeri lagi. Nomor dua, bisa bikin pengeroposan tulang lebih cepat, osteoporosis. Nah, biasanya kan osteoporosis kalau perempuan, wanita itu kan setelah menopause. Nah, ini bisa osteoporosis lebih cepat gitu kalau misalnya udah terlalu lama keseringan minum obat lambung. Nomor tiga, bisa bikin ya gangguan ginjal ya, bisa pelan-pelan dia nurunin fungsi ginjal gitu dari penelitian. Jadi memang tidak terlalu disarankan untuk tiap hari banget ya. Kalau misalnya sampai lebih dari 2 minggu sudah di terapi yang benar ya, apalagi ada tanda bahaya ya, misalnya pernah gangguan menelan atau mual muntah yang hebat, pernah buang air besar berdarah, atau muntahnya ada bercak darah merah kehitaman gitu, endoskopi deh ya. Jangan keseringan nengkekin obat lambung tapi nggak didiagnosis yang benar ya. Jadi kalau berkepanjangan, diagnosis yang betul ya, jangan mengandalkan obat lambung terus gitu ya. Lanjut dulu. Dok, aku lagi flu terus pusing banget kayak sempoyongan. Akhirnya aku cek hematologi lengkap, hasilnya HB aku 14. 14 mah normal ya, normal. Entah itu laki-laki entah perempuan, HB 14 itu normal. Kalau perempuan HB normal 12 sampai 15, laki-laki itu 13 sampai 16 ya. Ya atasi flu-nya ya, itu pusingnya dari flu ya. Flu kan itu kan suka ada tersumbat nih hidungnya, sinus-sinus ya. Kalau sinus tersumbat ya karena ada sekret, ada ingus gitu ya, pusing kepala ya karena tekanan di sinusnya meningkat jadi sakit kepala ya. Memang begitu ya. Jadi kalau minum obat flu otomatis biasanya pusingnya juga hilang ya. Dok, lansoprazol menyebabkan kropos tulang, semua PPI bisa ya, tapi ini kalau penggunaan jangka panjangnya. Tapi kalau misalnya digunakan jangka pendek sesuai dengan pengawasan dokter, memang sesuai indikasi, mestinya sih nggak langsung seperti itu kok. Ya jadi bukan berarti tadi saya ngomong efek samping PPI terus jadi ketakutan yang nggak mau minum obat lambung ya, jangan ya. Makanya tetap indikasinya ya, pengawasannya tetap dari dokter kalau yang kayak gitu-gitu ya. Karena kan bukan obat bebas ya, PPI itu bukan obat bebas, cuman orang udah kebiasaan aja kayak kacang tuh, di omeprazol sendiri, lansoprazol ya. Malam dok, saya penderita asma akut, saya puasa tidak kuat karena saya harus tiap jam pakai obat semprot. Tiap jam pakai obat semprot. Wah, eh
ini kayaknya mungkin belum belum dapat controller ya, harus harus dapat controller ya. Jadi controller tuh tipe obat semprot yang lain ya, yang tujuannya untuk mencegah supaya jangan asmanya kambuh. Sama ya cari deh apa ya penyebab pencetusnya gitu ya. Ini mungkin masih setiap hari terpapar sama pencetus asmanya ya. Dan kalau sudah setiap hari banget kambuh begini, periksa deh ke dokter ya. Apa jangan-jangan memang ada. Saya pernah ketemu nih, asmanya kambuh terus nggak kelar-kelar. Pas di ronsen ternyata TBC gitu ya. Ini bukannya saya bilang Anda TBC ya, enggak gitu ya. Tapi maksudnya salah satu faktor yang kita mesti pikirkan adalah ada pencetus yang terus-terusan dialami nggak oleh Anda gitu sehingga asmanya kambuh. Salah satu pencetusnya adalah infeksi kronik gitu ya. Jadi periksain deh ke dokter terserah, mau ke dokter penyakit dalam boleh, ke dokter paru boleh, periksa fungsi paru ya, biasanya spirometri nanti kemudian sama ronsen paru-paru. Ya, kalau misalnya ada batuk-batuk berdahak, cek dahaknya ya. Amit-amit TBC. Dok, apa efek samping jika tiap malam? Ini kayaknya udah saya jawab. Saya pernah divonis jantung bocor, dok. Apa bisa sembuh seperti semula? Nomor satu, saya konfirmasi sekali lagi ya, dokter itu tidak memvonis. Yang bisa mengeluarkan vonis hanya hakim. Dokter mendiagnosa gitu ya. Jadi jantung bocor ini istilah awam sekali ya. Jadi jantung kita kan ada katup ya. Nah, mungkin kalau masih ingat pelajaran SD, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri. Antara serambi sama bilik itu ada katup. Ya, terus nanti pas mau masuk ke pembuluh darah yang besar, yang ke paru sama yang ke seluruh tubuh aorta itu juga ada katup lagi. Jadi total ada 4 katup yang biasanya dievaluasi ketika dokter jantung melakukan pemeriksaan USG jantung atau ekokardiografi gitu ya nama pemeriksaannya. Nah, itu sering kok kadang-kadang ditemukan misalnya ini ada kebocoran dikit. Nah, tapi bukan berarti begitu dibilang ini ada regurgitasi atau apa itu langsung istilahnya aduh bahaya banget ya atau gimana, tergantung derajatnya gimana ya. Kalau misalnya memang punya darah tinggi udah cukup lama apalagi sudah ada pembengkakan jantung itu sangat sering sekali ditemukan kayak semacam kebocoran ringan. Selama nggak ada gejala yang gimana-gimana ya udah atasi faktor resikonya. Kalau tensi Anda masih tinggi dikendalikan gitu ya. Kalau misalnya selama ini merokok, stop rokoknya, lebih ke yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya ini memang tanda kutip ya divonis sesuai katanya gitu ya, jantung bocornya berat harus ditangani itu gimana ya, ya udah koordinasi sama dokter jantungnya ya. Kalau nggak nanti makin bergejala jadi nggak enak. Apakah ada hubungan antara hidung tersumbat dengan CHF? Nggak ada hubungan ya, itu dua kondisi yang sangat berbeda sekali ya. Dok, jantung saya serasa kayak denyut gitu, rasa nyeri tapi nggak nyesek, amankah dok? Jadi nyeri karena sakit jantung ya, yang perlu diwaspadai itu kan kalau misalnya curiga ke arah penyakit jantung koroner, serangan jantung gitu ya, itu bahasa awamnya serangan jantung. Itu nyerinya kayak begini ya, entah rasa seperti ditimpa benda berat, ya kayak ada yang nimpa berat gitu ya, atau rasa terbakar di dalam yang bisa sampai menimbulkan sensasi tercekik atau rasa dipelintir di dalam gitu ya, dan lokasinya ini nggak bisa ditunjuk ya. Jadi kan orang tuh sering tuh ketakutan, dok saya sakit jantung nggak sih dok, saya dadanya sakit nih di sini dok sakit, kayak di mana kayak ditusuk-tusuk, bukan, itu bukan khas jantung kalau kayak gitu ya. Jantung itu tidak bisa dilokalisir ya, tapi daerahnya itu berasa di belakang tulang dada tengah gitu ya, dan dia nggak bisa nunjuk pokoknya di sini dok gitu ya, rasanya gimana kayak tipe benda berat ya. Terus seringkali menjalar, jadi nggak enaknya sampai ke lengan kiri. Jadi lokasi-lokasi penjalarannya itu ke lengan kiri, ke leher, ke belakang bahu, ke pundak gitu ya. Ada yang ke ulu hati. Nah, kalau misalnya nyerinya tidak seperti yang saya jabarkan, itu kita sebut nyeri dada yang atipikal, ya, nyeri dada yang tidak khas. Apakah pasti bukan jantung? Ya enggak juga, ya bisa aja sih. Saya pernah ketemu pasien gejalanya nggak terlalu khas, tapi ternyata setelah diperiksa, oh ternyata memang ada masalah jantung. Tapi ini kejadiannya hanya sedikit sekali ya. Rata-rata kalau memang ada masalah jantung, nyerinya akan khas. Gitu. Jadi periksa aja ya ke dokter spesialis jantung atau ke dokter penyakit dalam ya. Kalau misalnya memang ada kekhawatiran nih apakah ada masalah jantung atau tidak, nanti biasanya akan direkam jantung dulu. Kalau nyerinya khas terus rekam jantungnya normal nih ya, kan rekam jantung itu kan dilakukan ketika orangnya tiduran istirahat. Biasanya nanti akan disuruh lanjutkan ke pemeriksaan treadmill ya. Treadmill tuh rekam jantung sambil exercise gitu ya. Nah, kadang-kadang itu jantung perlu dirangsang seperti itu baru kelihatan tuh, oh baru muncul kelainannya ketika di exercise. Nah, baru deh nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi kalau ditanya aman apa enggak, ya tergantung. Kalau misalnya tadi nyerinya khas seperti yang saya jabarkan, periksa ke dokter jantung. Tapi kalau misalnya ternyata nggak terlalu khas, ya tenang-tenang aja dulu. Ya banyak sih yang bisa bikin sensasi nggak nyaman ya, nyeri otot ya, radang tulang rusuk nih, kostokondritis ya, yang di sekitar dada, asam lambung naik, ya itu yang sering ya. Atau cemas, nah bisa juga tuh.
Dok, kalau penderita asma supaya jangan ketergantungan pakai obat semprot tergantung derajat asmanya ya. Jadi kalau misalnya memang bawaan genetiknya ini kuat banget atopinya dan nggak bisa menghindari pencetus alias terpapar terus ya itu memang akan sering kambuh. Makanya ada beberapa pasien yang tidak bisa lepas pakai controller. Tiap hari dia harus semprot supaya asmanya jangan kambuh. Ya, tapi ya udah itu adalah sebuah resiko yang harus diambil dibandingkan kualitas hidup Anda tidak bagus karena tiap hari nyik-nyiknya kumat. Ya kan itu jadi nggak bisa aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain ya, mending semprot tiap hari tapi asmanya nggak kambuh kan dibanding kamu terus. Kalau controller itu kan lokal, dia kerjanya ke paru jadi relatif nggak ada efek samping kok, nggak ada masalah dibanding Anda asmanya kumat terus malah jadi mengganggu kualitas hidup ya. Assalamualaikum dok, aku sudah lama mah dan sudah lama juga konsumsi obat Lanso, riwayat asma sama sinus. Ya, ini berkaitan semua sih ya. Jadi asam lambung bisa mencetuskan sinusitis juga ya. Kalau misalnya sering-sering naik itu GERD ya. Kemudian kalau punya asma, asmanya juga bisa kambuh ya. Jadi ini bisa jadi satu kesatuan, tapi utamanya berarti mahnya nih yang belum teratasi ya. Prinsip pengendalian sakit mah, pokoknya atur diet ya, hindari makanan-makanan yang bisa mencetuskan. Pasti udah tau lah ya, banyak lah, browsing juga udah ada, saya pun sudah pernah bikin videonya di YouTube RC Patwaras atau itu silakan dilihat. Kemudian jaga stres ya, jaga stres. Belakangan ini banyak sekali yang mahnya kambuh karena stres, entah tekanan di pekerjaan atau karena takut pandemi segala macam gitu ya. Sama cukup istirahat, jangan sampai nggak kurang istirahat ya. Lanjut dulu. Izin dok, saya makan banyak tapi kok nggak gendut-gendut. Cita-citanya jangan gendut ya, alias gemuk gitu, jangan ya. Cita-citanya adalah ideal. Jadi kalau misalnya Anda berat badannya kurang atau masih underweight, ya itu kan cita-citanya adalah supaya naik berat badannya, supaya mencapai berat badan ideal. Kalau yang kelebihan berat badan diturunkan sampai ideal, bukan sampai kurus, bukan gitu ya. Jadi kalau misalnya sulit mencapai berat badan ideal, ya dicari dulu. Makanya ini kadang-kadang pasien-pasien yang seperti ini perlu ada banyak pemeriksaan, ya pemeriksaan hormonal, ya pemeriksaan metabolik yang lain, ada masalah nggak, ada penyakit kronik yang diderita nggak, sehingga kalori yang masuk habis sama penyakit kroniknya sehingga nggak jadi daging gitu loh ya. Periksa sih ya, saya nggak terlalu bisa jawab ya kalau misalnya hanya dari TikTok seperti ini ya. Periksa deh ke dokter ya, ini banyak yang mesti dicek metaboliknya. Oh, metabolisme tubuh saya baik. Indikatornya dari mana gitu ya, apa aja yang diperiksa ya. Kalau masih muda perempuan terus susah gemuk apalagi sering berdebar ya terus gampang cemas gitu nervousan, periksa tiroid deh ya. Belakangan nih banyak perempuan-perempuan pasien wanita usia muda gitu ya ngalamin kayak gitu, ternyata ada hipertiroid ya, hormon tiroidnya tinggi. Dok, kalau pembengkakan jantung obatnya apa ya? Apa harus pakai clopidogrel? Tergantung. Kalau pembengkakan jantungnya ada hubungan dengan penyakit jantung koroner, ya alias sumbatan pembuluh darah koroner, itu harus diberikan pengencer darah. Tapi kalau pembengkakan jantungnya karena hipertensi, dilihat lagi. Ya ini cuma murni hipertensi aja atau ada faktor resiko yang lain yang bisa menimbulkan resiko penyumbatan koroner. Kalau ada dikasih juga golongan pengencer darah, nggak harus clopidogrel ya, ada asetil salisilat misalnya, ada ticagrelor gitu ya, tergantung dokternya mau pakai yang mana berdasarkan penilaian masing-masing ya. Jadi bisa dikasih bisa enggak gitu ya. Pembengkakan jantung obatnya nomor satu, faktor pencetusnya diatasi, kalau hipertensinya diturunkan ya, kalau diabetesnya dikendalikan ya. Kalau misalnya ada kebocoran jantung dan amit-amit perlu tindakan atau operasi ya operasi, kalau nggak makin bengkak nanti gitu ya. Terus ya kalau misalnya memang ada gejala ya bisa dikasih yang obat bikin pipis, diuretik ya, misalnya kalau misalnya ada kaki bengkak atau masih ada rembes cairan di paru-paru sehingga gampang sesek gitu ya. Kemudian obat-obat untuk menghambat supaya bengkaknya jangan tambah besar, biasanya dari golongan ACE inhibitor tuh ya, yang belakangnya pril ya, ramipril, captopril dan teman-temannya yang belakangnya pril, atau golongan beta blocker ya yang belakangnya olol, bisoprolol ya, atenolol kayak gitu-gitu ya. Malam dok, saya mau tanya kenapa perut kiri bawah suka sakit. Kalau Anda, saya nggak tahu nih laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki di kiri bawah itu organnya usus ya sama saluran kemih gitu ya. Jadi antara dua itu, entah ada radang di ususnya atau misalnya ya amit-amit misalnya ada batu ginjal turun kesumbat di situ sehingga menimbulkan kolik, itu bisa. Atau ya otot sih, ya ototnya ketarik gitu karena misalnya salah gerak atau sering angkat-angkat berat, itu bisa. Tapi kalau perempuan, kalau area bawah selain saluran kemih, saluran cerna, pikirkan juga organ kewanitaan. Paling sering itu ada radang panggul ya atau pelvic inflammatory disease. Beberapa kali saya ketemu pasien atau ternyata diperiksa USG kandungan ada kista ya, kistanya terinfeksi ya. USG aja deh ya.
Dokter, apa bedanya amlodipin dengan ramipril? Sama-sama obat hipertensi, saya diresepin ramipril. Ya ini sama-sama obat hipertensi, sering digabung juga ya kalau misalnya target tekanan darahnya belum tercapai. Beda golongan ya. Jadi kalau ramipril dia menghambat angiotensin ya, yang angiotensin itu zat di tubuh kita yang membuat pembuluh darah menciut ya. Kalau misalnya selang menciut, tekanannya otomatis tinggi kan. Jadi tekanan darahnya naik. Nah, kalau amlodipin dia bekerjanya di kanal kalsium, dia menghambat otot-otot pembuluh darah yang ada di dinding pembuluh darah itu tegang gitu. Jadi sama-sama akan menurunkan tekanan darah tapi jalurnya beda. Nah, justru aliran zaman sekarang ya lebih ke kombinasi obat ya. Karena banyak pasien itu susah terkendali dengan satu obat. Entah kenapa tuh. Jadi sekarang trennya tuh yang datang tuh pada bandel-bandel tensinya 160, 170 gitu ya, entah terlambat didiagnosis atau memang ya genetiknya kuat gitu kali ya hipertensinya, atau gaya hidupnya jelek banget mungkin, merokok juga jadi salah satu faktor sehingga susah terkendali dengan satu obat ya, nggak ada masalah. Justru saya pribadi juga lebih senang kombinasi dua obat hipertensi masing-masing dosis kecil dibanding maksa satu obat dosisnya digedein. Nah, jadi obat hipertensi itu kan tetap ada resiko efek samping kalau dosisnya makin besar gitu. Jadi supaya efeknya bagus untuk tekanan darah tapi efek sampingnya minimal atau nggak ada, mending kombinasi masing-masing dosis kecil. Itu malah lebih difavoritkan sekarang ya. Nggak ada masalah. Kalau target tekanan darah masih di atas 140/90, kombinasi, jangan dibiarin lama-lama. Dok, kalau migrain akut apakah bisa mengarah ke vertigo? Beda ya, kalau migrain itu kan sakit kepala berdenyut, kalau vertigo sakit kepala berputar gitu ya. Nah, kalau vertigo penyebabnya bisa dari susunan saraf pusat, otak, atau organ keseimbangan, biasanya di telinga gitu ya. Jadi ini yang mana, migrain apa vertigo? Ini ada asam lambung dan jantung, tapi minum piroksikam. Piroksikamnya buat apa? Piroksikamnya kan bukan obat lambung dan bukan obat jantung. Ada pegel-pegel atau apa nih? Ada sakit sendi atau nyeri apa gitu ya. Saran saya kalau punya lambung jangan minum piroksikam ya. Efek sampingnya ke lambung banget itu. Ada pasien saya perdarahan lambung loh gara-gara sering banget minum yang kayak gitu-gitu. Dok, kalau mau makan sering mual, kenapa dok? Udah keseringan soalnya, bikin takut. Hmm, Ini baru mau makan terus mual ya. Saya nggak tahu apakah ini ada faktor psikis ya, dalam arti kata ini keluhan sudah berlangsung cukup lama. Mungkin awalnya lambung diisi makanan dia jadi mual, terus akhirnya setiap kali ngeliat makanan sudah ada sugesti, wah ini pasti mual nih, terus akhirnya mual beneran. Ada beberapa pasien yang sampai seperti itu ya, dan ini ada kata-kata takut berarti sudah sampai membuat cemas ya, gangguan cemas. Nah, kalau kayak gini selain lambungnya diobatin ya harus dieksplor nih ya gangguan cemasnya seberat apa. Kalau perlu gangguan cemasnya diobati. Kalau enggak nanti nggak sembuh-sembuh, itu kayak lingkaran setan bolak-balik muter situ aja terus ya. Dok, tensi 190 per 100. Wow, tinggi ya. Tinggi loh ini ya. Derajat 3 nih, grade 3 karena udah di atas 180. Obat yang baik apa ya, Dok? Karena saya makan amlodipin kurang cocok berdebar-debar. Ya, kalau obatnya bikin berdebar-debar ya jangan pakai golongan kalsium antagonis ya. Masih banyak kok golongan yang lain ya. Tadi yang golongan pril ya, terus kombinasi misalnya kalau denyut jantungnya juga cepat bisa dikasih golongan beta blocker gitu ya, tapi ini harus kombinasi. Kalau udah di atas 160 percaya deh gak bakal bisa bagus hanya cuma dengan satu obat ya, itu harus kombinasi minimal 2 obat. Nah, dan nanti dilihat ya, ini ada jantung berdebar juga, ada masalah jantung apa enggak ya. Banyak kok, masih banyak pilihan lain ya. Jangan cuma mikir amlodipin aja. Ke dokter ya. Kalau kombinasi itu nanti biar dokter yang nentuin ya. Karena saya nggak periksa pasiennya, saya nggak berani untuk ngeresepin di sini ya. Secara etis juga nggak boleh ya. Saya ngeresepin di TikTok. Saya nggak punya izin praktek di TikTok soalnya. Saya sudah minum obat asam mefenamat sebagai obat pereda nyeri. Ya boleh-boleh aja ya asam mefenamat, cuman sebenarnya ini masuk bukan obat bebas ya sebenarnya ya. Obat asam mefenamat golongan NSAID ya, jadi asam mefenamat, kalium diklofenak, natrium diklofenak, piroksikam, meloksikam itu NSAID ya. Efek sampingnya sering ke lambung, asam mefenamat juga termasuk yang paling pedes ke lambung. Jadi kalau ini kasih statement untuk nanya apakah ada efek samping, lambung hati-hati, itu aja sih ya. Cuman kalau misalnya lambungnya aman-aman ya, terus memang ini didesakkan dokter minumnya jangka pendek, silakan aja, nggak ada masalah. Yang penting habis makan ya. Nyerinya udah hilang, oh ya syukurlah kalau gitu ya. Kalau cek tensi darah setelah makan ngaruh gak dok? Ngaruh. Ngaruh ya. Jadi ada beberapa pasien sensitif banget ketika habis makan itu kan pembuluh darah di usus melebar semua ya. Jadi karena kan nutrisi itu perlu diserap. Jadi banyak aliran darah ke usus. Makanya kita sering ngantuk tuh. Kan kalau habis makan jadi ngantuk bawaannya kan nguap gitu ya. Kenapa? Karena aliran darah ke otak agak sedikit berkurang, banyak ke usus ya. Jadi bisa aja tensinya malah jadi agak turun gitu. Jadi memang nggak disaranin sih habis makan terus langsung di tensi gitu ya. Jangan ya. Saya baru tadi ke RS dicek
ringan aja. Ini maksudnya apa nih? Dicek ringan aja. Pertanyaannya keputus nih. Diberi obat amoxilin antibiotik sama paracetamol. Ada demam kali maksudnya ya. Dan dicurigai infeksi bakteri. Ya kalau misalnya memang dicurigai infeksi bakteri dan diperkirakan kumannya masih mempan sama amoxilin, ya silakan aja ikutin aja saran dokternya ya. Malam dok, kenapa saya kadang masih keliengan padahal udah cek asam lambung, jantung, dan ronsen baik. Kalau pusing nggak hilang-hilang ke dokter saraf deh ya. Apalagi kalau misalnya progresif ya, jadi makin hari derajatnya makin berat, terus frekuensinya makin sering ya, periksa ke dokter saraf ya. Saya ini udah di luar kompetensi saya. Kalau misalnya udah dicek asam lambung bagus semua, jantung semua bagus, masih pusing juga ya cari penyebab neurologis. Saya dari riwayat sakit mah tapi belum pernah periksa. Lah, terus menyimpulkan sakit mahnya dari mana? Dugaan kali ya, duga sakit mah ya. Ya periksa lah, apalagi kalau misalnya masih sering kambuh, apalagi mengganggu gitu ya. Ya periksa dong, periksa ya. Jangan sampai kualitas hidup terganggu karena sakit mah ya. Halo Dokter Renaldo, halo juga ya. Dok, apakah obat Ascardia 80 mg bahaya buat ginjal karena ini kan aspirin? Jadi low dose aspirin ya, saya udah bikin video tentang bahaya obat jantung ke ginjal, ada di YouTube ya. Belum terlalu lama banget kok videonya, mungkin sebulan 2 bulan lalu. YouTube RS Patwara, silakan aja ya. Termasuk Ascardia, isinya tuh asetil salisilat ya. Jadi dalam penelitian low dose aspirin ya itu aman buat ginjal, nggak ada masalah ya, silakan aja. Apalagi kalau misalnya memang punya faktor resiko yang harus dikasih pengencer darah. Ini kan low dose aspirin itu untuk anti platelet, anti penggumpalan darah karena trombosit gitu ya, anti agregasi trombosit. Dok, apakah palpitasi bisa sembuh dengan pola hidup sehat? Tergantung penyebabnya ya. Kalau palpitasi itu detak jantung cepat ya. Kalau penyebabnya contoh apa ya yang saya sering ketemu? Tiroid deh, tiroid ya. Misalnya sakit tiroid nih, ada hipertiroid ya, ada klien kelenjar gondok, dicek hormonnya tinggi, itu dengan pola hidup sehat nggak akan sembuh, harus dikasih obat anti tiroid. Kalau misalnya dia memang punya kelainan primer di jantung, detak jantungnya nggak teratur dan cepat, aritmia ya itu kadang-kadang dengan pola hidup sehat saja nggak bisa, harus dikasih anti aritmia. Jadi tergantung penyebabnya. Kalau palpitasinya karena cemas, ya misalnya ada trauma tertentu gitu ya, atau ada sakit lambung, ya terus menjalankan pola hidup sehat, ya mahnya teratasi, cemasnya teratasi, bisa hilang gitu. Jadi tergantung penyebabnya, periksalah ke dokter ya. Palpitasi apa ya, itu sudah saya jawab ya, detak jantung cepat. Malam dok, malam. Wah, baterai saya tinggal 15%, mungkin kayaknya saya cuma bisa 5-10 menit lagi nih ya. Saya nggak matiin tadi baterainya. Dok, haruskah aku di booster lagi? Aku sudah vaksin Moderna 2 kali. Ini maksudnya baru vaksin yang pertama, yang kedua pakai Moderna. Kalau misalnya belum booster, booster lah gitu ya. Booster itu sangat penting untuk varian yang paling baru ya, Omikron dan turunan-turunannya. Usia lanjut yang punya kerentanan ya, komorbid segala macam, bahkan sudah wacana udah dilakukan booster yang kedua, jadi 4 kali suntik gitu ya. Untuk orang Indonesia, kita kalau tidak ada kontraindikasi untuk booster deh ya, karena Omikron ini masih ada. Saya sekali 2 kali masih dapat pasien COVID di tempat praktek gitu ya, meskipun sekarang sudah jauh lebih terkendali, tapi masih ada ya. COVID ini jangan pernah diremehkan dan dianggap flu biasa. Sampai saat ini masih banyak pasien saya yang mengeluhkan gejala pasca COVID. Ya, kalau kita kena flu biasa itu paling ya sakit nggak enak bentar itu selesai. COVID ya hampir 50% ya dari semua pasien COVID saya setelah COVID-nya sembuh, oke lah dia selamat COVID-nya, mungkin nggak terlalu berat, ringan-ringan aja atau sedang cuma sesak napas dikit. Selesai COVID-nya itu loh, stamina nggak balik-balik, ada yang batuk kagak kelar-kelar, ada yang kalau yang kena yang COVID awal-awal tuh penciumannya baliknya lama gitu ya. Terus ada yang malah jadi kayak kena gejala rematik, suka nyeri-nyeri sendi, sakit-sakit badan. Ada yang jadi kena sindrom cemas ya, karena terlalu takut pada saat kena COVID. Ada yang jadi kena diabetes karena COVID memang penelitiannya ada yang bisa merusak pankreas. Ada yang jadi kena autoimun pasca COVID. Udah terlalu banyak sindroma pasca COVID yang ada resiko kena kita ya. Jadi jangan diremehkan, tetap jangan kena COVID, intinya gitu ya. Booster itu memperkecil kemungkinan kena long COVID ya, gejala pas COVID. Jadi kalau belum booster ya. Dok, bapak saya sering merasakan kedinginan meskipun cuaca agak panas. Itu gejala apa dok? Kedinginan ya, kedinginan.
entah ini ada masalah regulasi suhu ya, otonom, jadi saraf otonom kalau mau dihubungkan dengan gangguan penyakit dalam, cek deh ada diabetes nggak. Ini usia lanjut kan saya anggapnya ya, karena kan orang tua ya. Coba cek ada diabetes nggak satu. Terus kalau misalnya dia kok gemuk ya, terus orangnya kayak lemas-lemas, kurang semangat ya, terus kulitnya kering, rambut gampang rontok, periksa hormon tiroid ya. Gampang kedinginan, tidak tahan cuaca dingin itu salah satu gejala hipotiroid, hormon tiroidnya rendah ya. Dokter, TB mastitis menular tidak? Kalau menular melalui apa? Jadi TBC mastitis. Mastitis itu radang di kelenjar payudara sebenarnya ya, istilahnya ya, TB ya TBC. Jadi ini banyak yang nggak tahu, TBC dipikirnya paru doang. TBC itu bisa ke semua organ, kulit, mata ya, sinus, terus selaput paru, payudara, organ kewanitaan, usus, ginjal, hati, you name it, semua organ, tulang ya, sumsum tulang pernah dapat TBC gitu ya. Jadi bisa kemana-mana, meskipun 70% penderita TBC itu kenanya di paru. Nah, kalau misalnya kena TB yang ekstra paru ya, soal menular atau enggaknya, pastikan parunya aman ya. Kalau paru-parunya bagus, nggak terjangkit, mesti tidak menularkan ya. Jadi kalau misalnya kita dapat TB ekstra paru tuh, kalau misalnya dirawat sampai harus dirawat di rumah sakit ya, kita kadang nggak wajibkan dia di ruangan isolasi sih sebenarnya, karena kan tidak menular lewat droplet ya. Lanjut dulu. Dok, apa benar kalau obat bisoprolol nggak bagus untuk ginjal? Kata siapa? Aman-aman aja kok, nggak ada masalah ya. Pahala Pak Dokter banyak, insya Allah sangat komprehensif. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Intinya semua harus baiklah ya, berobat yang betul. Internis itu dokter spesialis penyakit dalam ya. Saya tadi mau nulis judul spesialis penyakit dalam, nggak cukup tempatnya, saya singkat aja istilah Inggrisnya, internis ya. Dok, saya sudah tuntas pengobatan TBC. Setelah selesai pengobatan berapa bulan kemudian batuk lagi. Kenapa ya? Ini sudah beberapa bulan kemudian ya. Paling amit-amitnya ya, paling amit-amitnya TBC-nya kambuh ya. Kemungkinannya ya banyak macam ya, penyebab batuk kan banyak ya, termasuk ya ini cuaca lagi jelek, lagi banyak infeksi saluran napas ya, bisa aja gitu ya. Ya kalau misalnya memang lebih dari 3-5 hari, kalau virus biasa penyebab batuknya itu kan 3-5 hari, maksimal seminggu. Tapi kalau udah lewat seminggu masih batuk, periksa deh ke dokter ya untuk cari penyebab lain. Amit-amit sih TBC-nya kambuh lagi ya, ada pasien yang kayak gitu soalnya ya. Booster apakah keempat itu di rumah, ini maksudnya booster kedua ya, booster kedua kan, jadi kan vaksin yang primer itu kan 2 kali suntik rata-rata vaksin ya, kecuali kayak Johnson yang Johnson itu cukup sekali ya. Booster itu berarti suntikan ketiga yang sekarang lagi digaung-gaungkan supaya orang bisa mudik itu gitu ya. Nah, kalau booster yang kedua atau suntikan keempat itu di Indonesia wacananya belum keluar, tapi di luar negeri udah ada penelitiannya, katanya bagus kalau diberikan ke lansia ya yang punya kerentanan ya. Soalnya Omikron ini udah beranak cucu ya, BA1, BA2, BA3, dan diketahui lebih cepat menular. Kalau gejalanya mirip-mirip lah, masih sama kok Omikron ya. Senang banget keterima di FK. Wah, selamat berjuang ya. Harus belajar yang benar, harus rela ya, waktu masa mudanya nggak sesantai orang lain ya, karena capek. Booster vaksin COVID keempat apakah harus atau saat ini regulasinya masih ketiga ya. Kita tunggu rekomendasi dari Ikatan Ahli Vaksin Indonesia ya, ITAGI gitu ya, sama juga dari BPOM ya, untuk keperluan vaksin booster. Prinsipnya begini sih kalau di Indonesia saya lihat ya, bahkan vaksin pertama kedua aja nih belum semua gitu loh ya. Booster yang pertama atau suntikan yang ketiga aja ya masih banyak juga gitu yang belum ya, karena takut lah, karena merasa nggak penting lah segala macam. Terus terlalu banyak hoax tentang vaksin gitu ya. Jadi kalau saya rasa, kalau misalnya prinsip keadilan gitu ya, keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, booster keempat ini nggak akan jadi wacana sebelum yang lainnya selesai rata gitu ya, karena kita nggak boleh mentingin diri sendiri doang gitu. Dan hati-hati ya, banyak yang saya udah ketemu beberapa orang, termasuk tanda kutip salah satu keluarga saya gitu ya, itu nyolong booster ya, terus sekarang kebakaran jenggot karena mau mudik atau mau kemana gitu, harus sudah ada keluar sertifikat booster. Nah, kalau dia nyolong ya, belum ada tiket vaksin, terus dia udah nyuntik sendiri, ada orang dalam tanda kutip gitu ya. Nah, sekarang dia mau booster kan, berarti kan jatuhnya suntikan keempat tuh. Nah, dia bingung, aman gak ya buat badan gitu, karena belum ada regulasinya. Tapi sementara itu dia perlu sertifikat booster yang di Peduli Lindungi harus keluar. Kalau nggak dia nggak bisa pergi kemana-mana, mesti swipe, dia juga males gitu. Jadi pusing. Nah, ini banyak orang tuh yang kayak gitu tuh, yang kemarin nyolong. Jadi udah ikutin aja regulasi dari pemerintah ya. Saya pun nakes, meskipun tahu sebenarnya secara medis nggak ada masalah, tapi tetap deh ikutin regulasi pemerintah, karena kita prinsipnya nggak boleh mikirin diri sendiri, kita harus keadilan sosial untuk semua rakyat ya. Semua harus sehat, semua harus terlindungi dari COVID.
Sebelum penutupan, Pak Dokter, praktek offline-nya di mana, hari dan jam apa? Oke, ya ini karena ada dengannya ya. Sebenarnya dokter tidak boleh promosi. Jadi sekedar informasi saja, saya praktek di Bekasi. Ya, kalau ada yang mau ketemu saya langsung secara offline, saya di Bekasi. Ya, ada yang bilang planet Bekasi karena macet dan banyak truk. Di Siloam ya, saya hanya satu rumah sakit saja biar fokus ya, biar bisa melayani pasien, waktu konsultasinya lebih panjang. Saya di Siloam Bekasi, Sepanjang Jaya namanya. Itu nama jalannya, Sepanjang Jaya, bukan Sepanjang Jalan Kenangan ya. Praktek Senin sampai Sabtu ya, Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 4 ya. Kalau hari Sabtu saya praktek jam 8 sampai jam 12 ya. Pasien apapun saya layani termasuk BPJS, bahkan 80% pasien saya BPJS kok ya. Jadi silakan kalau misalnya tinggal dekat-dekat situ mau ketemu offline silakan ya. Istri saya kena TB mastitis, apakah boleh berinteraksi dengan orang terdekat anak-anak? Boleh Pak, boleh ya. Apalagi kalau minum obat TBC-nya sudah lebih dari 2 minggu itu sangat boleh berinteraksi ya. Jadi eh, termasuk ini ya, orang yang mau ngelamar kerja, termasuk yang habis dirawat karena TBC cukup berat, terus bingung ini sampai kapan mesti isolasi gitu ya. Jadi kan TBC itu kan juga menular lewat udara ya. Kalau misalnya batuk ketularan, terus orang yang kena kuman TBC daya tahan tubuhnya rendah, dia ketularan tuh, apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu ditularkan oleh orang dewasa. Saya mengerti ya kekhawatiran si bapak ini ya, cuman TB mastitis itu kan sebenarnya ekstra paru Pak, jadi selama paru-parunya aman gak ada masalah, mestinya sih nggak menularkan. Tapi kalau mau lebih safe-nya ya, untuk menjaga tenang, minimal 2 minggu deh ya. Kalau udah 2 minggu minum obat TB itu udah lumayan tekan resiko penularannya, jadi aman ya. Silakan ya, kasihan masa nggak interaksi sama anak-anak ya. Oke, baterai saya tinggal 8%. Ya udahlah, ini sekalian kayaknya udah sampai bawah ya. Saya udah jawab semua ya. Mudah-mudahan topik bebas malam ini bermanfaat ya buat yang bertanya gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas ya. Em, Topik berikutnya saya kepikiran ya, karena sebenarnya sebelum-sebelum ini banyak yang nanya tentang diabetes sama hipertensi, mungkin saya akan balik ke sana lagi gitu ya. Nanti akan saya attach ke video konten berikutnya aja ya. Saya ada kepikiran untuk bikin konten sih, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa bikin, karena belakangan agak sibuk sih memang, makanya udah saya live bebas aja deh, nggak sempet bikin macam-macam gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan malam yang ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya ya. Sampai jumpa ya di live-live berikut ya. Nantikan konten-konten saya, mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan tambahan ya tentang kesehatan ya. Oke, salam sehat, salam waras, selamat istirahat ya. Puasanya mudah-mudahan lancar semua ya. Bye bye.